you doing, homies? Good day. Throw your hands in your pockets and get ready to jump right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aini Alkansah dengan NIM 2280190007. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar komputasi. Nah, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Efektivitas Penjajaran Sosial dalam Memitigasi Penyebaran COVID-19 dengan Analisis Pemodelan. Nah, jurnal tersebut ditulis oleh George Gimal dan Universitas Symonsie, Australia Barat, Perth, Australia, dan jurnal tersebut dicetak pada tanggal 21 Maret 2020. Coronavirus atau COVID-19 ditemukan berasal dari Wuhan, Cina. Dan ini merupakan virus influenza baru yang perkembangan rantai virusnya belum diketahui secara pasti. Nah, coronavirus itu menyerang sistem pernapasan dan di mana penularannya itu terjadi antar individu, terutama melalui tetesan aerosol. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklarifikasikan bahwa COVID-19 sebagai pandemi yang sudah menyebar ke seluruh dunia dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus ini. Maka, kemampuan suatu negara untuk menampung dan mengendalikan penularan virus ini sangatlah penting. Cina menggunakan metode jarak sosial untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ini. Dikarenakan penularan virus ini itu berkaitan erat dengan suatu keadaan di mana seseorang itu berada di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di transportasi, maupun di tempat perkumpulan komunitas. Nah, Cina juga itu melakukan penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, dan penutupan hubungan transportasi, serta menegakkan agar masyarakatnya itu mengurangi kontak antara satu sama lain. Nah, angka tersebut itu tidak dilaksanakan atau digunakan oleh negara Cina saja, tetapi ada negara-negara lain seperti Italia Utara, Korea Selatan, dan masih banyak lagi negara di dunia. Para peneliti dari jurnal ini menyesuaikan dan menerapkan metode simulasi berbasis individu dari komunitas Australia yang mencerminkan karakteristik COVID-19 ini agar dapat mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi jarak sosial. Nah, penahanan dan kontrol yang menjadi fokus para peneliti jurnal ini yaitu pada langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran atau penularan virus ini di dalam masyarakat, baik itu di kota kecil maupun di kota besar, dan juga menghentikan berbagai aktivitas atau pergerakan antara kota dan antar negara dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah jarak sosial yang digunakan para peneliti ini hampir mirip dengan pemodelan influenza sebelumnya, yaitu melakukan penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, isolasi kasus dengan berada di rumah atau stay at home, dan mengurangi kontak di sebuah komunitas. Nah, para peneliti juga melakukan vaksinasi yang bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi reproduksi dari coronavirus ini agar nantinya akhirnya virus tersebut akan memudar atau hilang. Nah, tujuan dari adanya intervensi jarak sosial dalam situasi ini yaitu untuk memperlambat penyebaran atau penularan serta mengurangi tingkat pertumbuhan pada kasus ini. Dan juga pendekatan yang digunakan oleh para peneliti ini yaitu bertujuan untuk mengurangi tekanan yang diderita oleh para petugas perawatan dan fasilitas rumah sakit yang ada, seperti kayak tempat perawatan intensif, dan juga untuk menurunkan angka kematian yang terjadi. Berikut terdapat 4 skenario yang dipakai peneliti dalam memprediksi peningkatan cepat dalam kasus harian. Nah, kita lihat di sini pada grafik pertama atau skenario yang pertama yang digunakan oleh para peneliti, yaitu grafik dengan asumsi keterlambatan 10 minggu dalam mengaktifkan jarak sosial. Nah, perhatikan baik-baik kurvanya. Nah, kalau misalnya ini sudah diperhatikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari adanya gambar tersebut yang menyajikan hasil dari model simulasi dengan asumsi keterlambatan 10 minggu dalam mengaktifkan langkah-langkah jarak sosial setelah kedatangan kasus coronavirus di masyarakat, itu terdapat 2 buah tindakan gabungan yang kurvanya atau garisnya warna hijau mampu secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian.
dengan pengurangan sebanyak 70% dalam kasus masyarakat, atau kita mengurangi kontak di lingkungan luar, di lingkungan masyarakat, yang warna kurvanya atau grafiknya itu putus-putus biru, itu menjadi yang paling efektif untuk mengurangi puncak dari pandemi coronavirus ini. Dan sebanyak 30% pengurangan kontak komunitas atau kumpul-kumpul dengan komunitas tertentu yang warna grafiknya itu biru pekat, itu menjadi kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Selanjutnya kita ke skenario kedua, yaitu grafik epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi jarak sosial selama 1 dan 5 minggu. Nah, di skenario sebelumnya itu penundaannya selama 10 minggu. Nah, sekarang ini 1 dan 5 minggu. Perhatikan baik-baik grafiknya. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari adanya kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah pandemi yang terjadi itu terdapat 2 garis hijau yang mendatar. Nah, sebanyak 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas itu menjadi tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dalam mengurangi pertumbuhan virus corona ini, serta mengurangi jumlah kasus dan menunda puncak epidemi yang terjadi. Selanjutnya, pada skenario ketiga, terdapat grafik atau kurva dengan tingkat infeksi kasus lansia berumur 65 tahun ke atas dengan penundaan 1 minggu pada aktivasi jarak sosial. Nah, di sini dia menggunakan metode yang sama skenario kedua, yaitu penundaan selama 1 minggu. Nah, dari adanya gambar tersebut menunjukkan jadi bagaimana adanya jarak sosial dengan menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial warna garis hijau. Nah, semua langkah-langkah jarak sosial itu kayak seperti penutupan sekolah, tempat kerja, terus mengisolasi diri di rumah atau stay at home, dan yang terakhir mengurangi interaksi dengan komunitas. Nah, itu dapat mengurangi infeksi pada orang tua. Pengurangan sebanyak 70% dalam kontak komunitas yang garisnya berwarna biru putus-putus merupakan tindakan intervensi tunggal yang diprediksi dapat mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia lansia ini. Dan pengurangan kontak komunitas sebanyak 50% serta peningkatan isolasi kasus atau diam di rumah, stay at home, yang warna grafiknya abu-abu, juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dari pandemi coronavirus ini. Nah, pada skenario terakhir atau skenario keempat, grafik tersebut itu mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks, di mana melibatkan dari kita awal memulai dan menghentikan jarak sosial. Nah, pada gambar tersebut, para peneliti itu mengasumsikan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi dan mempertimbangkan 2 strategi gabungan yang diberhentikan jarak sosialnya itu setelah 6 atau 8 minggu. Nah, dari adanya gambar-gambar di atas, dengan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi dalam mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal, itu menguranginya dengan cepat pada hari ke-73, dan juga dapat memprediksi peningkatan cepat dalam kasus harian setelah intervensi yang kita lakukan itu berhenti selama 6 atau 8 minggu setelah aktivasi, serta dapat dilihat bahwa jumlah kasus meningkat lagi dengan intervensi yang sangat kuat, yang grafiknya warna abu-abu dan kuning, dan memiliki kurva epidemi yang lebih rata dan lebih panjang. Nah, dari hasil grafik-grafik yang telah dijelaskan tadi, kita mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode simulasi ini, yaitu bahwa waktu dan kekuatan adanya jarak sosial atau social distancing ini memiliki efek yang sangat besar dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ada 2 cara yang sangat efektif, yaitu yang pertama dengan mengisolasi diri di rumah atau stay at home, dan yang kedua yaitu mengurangi kontak sosial dengan masyarakat sebanyak 70%. Nah, dan juga peneliti berasumsi bahwa adanya penutupan sekolah itu tidak efektif dan sangat mengganggu. Kenapa? Karena anak-anak masih memiliki kontak sosial di lingkungan masyarakat walaupun sekolah-sekolah mereka sudah ditutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa
adanya penutupan sekolah dan mengurangi kontak sosial di masyarakat sebanyak 30% itu akan jauh lebih efektif. Nah, cukup sekian pembahasan jurnal kali ini. Saya menitip pesan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan juga selalu mencuci tangan jika melakukan kontak atau interaksi di lingkungan luar. Nah, selalu berada di rumah atau stay at home, dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, karena apa yang kita lakukan tersebut itu dapat menghambat penyebaran virus corona ini, dan juga kita dapat membantu pemerintah serta tenaga medis dalam menangani kasus ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.